Dalam metode statistika ada dua. Ada metode yang parametrik dan metode non parametrik. Ini pekan lalu ya, mungkin saya mengulangi kembali saja. Nah, kapan kita menggunakan metode parametrik? Ya tentunya apabila asumsinya terpenuhi. Apa asumsi yang pekan lalu itu yang utama? Asumsinya adalah sebaran normal. Sebaran normal. Kalau sebaran normalnya tidak terpenuhi, maka kita gunakan apa namanya nanti? Kita gunakan adalah ini metode non parametrik, gitu ya, metode non parametrik. Nah, ini di dalam pengujian hipotesis ada cara-caranya, ada uji-ujinya, ada uji statistik yang berbeda untuk tujuan yang berbeda gitu ya. Jadi kalau tujuannya misalkan membandingkan satu kelompok saja ya, maka pekan lalu sudah disampaikan menggunakan apa? One sample t-test atau uji T satu sampel atau satu populasi. Parametriknya. Tapi kalau tidak terpenuhi dia normal, maka kita gunakan ini. Ya, apa namanya? Wilcoxon Science Rank Test, uji ranking, uji peringkat bertanda yang dikemukakan oleh Wilcoxon atau uji Wilcoxon, gitu ya. Ini kalau parametrik notasinya adalah parameter bisa mu gitu ya. Tapi kalau non parametrik yang diuji adalah mediannya. Apakah median ini? Kemudian kalau tujuannya membandingkan dua kelompok berarti apa? Ada dua mu ya. Di sini contohnya adalah membandingkan efektivitas metode belajar discovery learning dengan ceramah. Berarti ada dua mu ya, mu discovery learning, ada mu ceramah. Ya, kalau parametrik berarti dengan menggunakan apa? Independent sample t-test ini ya. Jadi uji T yang independen ya. Tapi kalau dia nggak normal dan juga ini kalau dua dua kelompok selain normal dia harus homogen ya. Jadi populasi satu dan populasi dua atau namanya sampel satu dan sampel dua variannya relatif sama homogen namanya. Kalau di antara itu kalau dia nggak normal maka gunakan Mann Whitney ya. Uji 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 U ya. Nama statistik ujinya adalah U, namanya yang dikeluarkan oleh Mann Whitney ya. Nah, kalau misalkan dia homogen, uji T ya. Tapi kalau dia tidak homogen, ada uji yang T yang tidak homogen. Itu ada. Ya, kemarin sudah kita praktekkan. Kemudian ada juga kalau sampel tapi berpasangan. Ya, biasanya ini pre-test atau post-test gitu ya. Ya, ini mirip dengan yang satu. Jadi karena dianggap sebagai satu sampel ya. Tapi di sini paired ya, uji T dan juga Wilcoxon sama ya, sama-sama Wilcoxon. Ya. Tapi syaratnya dia berpasangan. Sebelum atau dan sesudah itu harus jadi subjek yang sama diambil datanya dua kali kurang lebih gitu. Berpasangan gitu ya, berpasangan. Nah, kemudian ada juga tujuan yang lain apa tujuan yang lain ini ya, membandingkan lebih dari dua kelompok yang independen. Dua kelompok lebih dari dua kelompok berapa? Tiga minimal. Ada kelompok apa di sini misalkan ada membandingkan mengenai apa di sini nilai statistika di tiga jurusan yang berbeda. Ada teknik, ada ekonomi sama hukum. Nah, ya, jadi di sini ada tiga kelompok. Nah, kalau kayak membandingkan tiga kelompok, maka harus menggunakan ini caranya apa? Bisa one way ANOVA, bisa two way. Nanti ada bedanya. Ada one way itu satu cara satu jalan. ANOVA satu jalan, ada bisa two way ANOVA. Kemudian kalau tidak terpenuhi maka gunakan saja namanya Kruskal-Wallis, uji Kruskal-Wallis. Sama ya, kalaupun parametrik dia menggunakan mu nanti ininya sebagai H0 dan H1-nya. Kruskal-Wallis maka nanti median. Ya. Nah, sekarang untuk hari ini kita fokus yang membahas mengenai ANOVA. ANOVA itu singkatan ya, analisis analisis gitu, analisis ya, of varian. Jadi analisis ragam diterjemahkan ya.
atau ANAVA, kadang disingkat ANOVA, kadang ANAVA, analisis varian kadang, ya. Di beberapa textbook, tapi secara textbook bahasa Inggris namanya adalah ANOVA, Analysis of Variant. Bisa satu jalan, bisa dua jalan, ya. One way, bisa two way. Nanti kita coba bahas. Ini bisa diikuti sampai sini ya? Bisa diikuti, sudah difahami? Bisa? Bisa, Bapak. Dapat. Bisa ya. Jadi kita hari ini mempelajari apa? ANOVA. Kapan digunakan ANOVA itu? Kalau membandingkan lebih dari dua kelompok. Kalau lebih dari dua kelompok berarti minimal tiga, ya. Ya, tiga. Nanti kita coba gunakan software juga untuk mempermudah perhitungan. Ya, nanti ini sekarang kita ini ya ANOVA one way dan juga bisa two way ya. ANOVA singkatan tadi apa? Analysis of Variance ya. Of varian itu ANOVA. Baik. Ini konseptual dulu ya, konseptualnya. Nanti kalau perhitungan-perhitungan sebenarnya masih bisa. Kita coba konseptualnya. Tadi tujuannya apa, Nova? Membandingkan min populasi dari mana? Dari dua populasi. Ini asumsinya nih, ada populasi pertama, gitu ya. Ini ada populasi pertama, ya. Mungkin saya coba ini kan menggunakan ini. Ini ada warna warna hijau saja. Nah, warna oranye ada populasi pertama, gitu ya. Ada populasi yang kedua, ya. Populasi kita ambil datanya ya dengan apa? Sampel. Ini ada populasi dan nah dari sini tentunya ketika ada populasi dia punya apa namanya? Punya distribusi. Misalkan yang dicari adalah data apa? Misalkan data tinggi badan misalkan ya. Tinggi badan di negara Indonesia dengan tinggi badan di negara eh, Thailand misalkan ya. Ada dua negara, ada dua kelompok kan. Nah, pokoknya ada dua kelompok gitu ya. Ya, misalkan tadi yang diukur adalah tinggi badannya. Maka masing-masing kelompok dia punya distribusi ya. Punya distribusi gitu ya. Nah, distribusinya itu tentunya karena ini adalah kita mengarah ke parametrik, nah, jadi apakah normal atau tidak ya. Maka nanti dicari berapa mu satunya. Mu itu adalah min dari populasi yang pertama gitu ya. Walaupun distribusinya nggak normal banget ya, tapi setidaknya bisa mendekati normal gitu ya. Ini kan ada warna ini ya. Kemudian dia punya varian namanya sigma 1. Varian baku ya sigma 1 ini. Kemudian tentunya ada juga populasi yang kedua. Nah, populasi yang kedua ini ya, dia punya apa namanya? Ya punya ini nih, punya min. Populasi itu punya minnya, berarti mu kedua. Nah, kemudian dia punya varian kedua. Nah, varian kedua. Jadi modelnya kalau kita di sini secara matematis modelnya adalah dua sampel data. Apa dua sampel data? Ada populasi satu, ada populasi yang kedua. Populasi satu kita ambil datanya. Apa sampelnya ini bisa Y11, Y12, bisa Y1N1. Ini ya. Berarti sejumlah berapa nih? Sebanyak N1. Ya, di sini kalau kita lihat sebanyak apa nih? N1. Ini saya nggak pakai ini ya, susah jadi ini. Sebanyak N1. Tahunya dari mana? Ya ini ada Y1 1, Y1 2, Y1 2 sampai dengan N1. Berarti untuk yang ini sebanyak N1 untuk populasi pertama. Populasi yang kedua juga sama. Diambil datanya mana ini? Y2 ya, disebutannya Y2. Y2 yang pertama Y21 sampai Y2 apa nih? Y2 N2 nanti sebanyak N2. N2. Di sini ada N2 ya. Ini kepotong ya. Ini sebanyak N2. Tuh, ya. Jadi ada dua kelompok nih. Ada dua kelompok. Nah, dua kelompok. Biasanya dua kelompok ini kita ini yang satu kasih treatment perlakuan pertama, gitu ya. Yang satu dikasih ya tidak biasanya kontrol gitu ya. Nah,
dikontrol gitu. Kontrol itu maksudnya misalkan yang satu, misalkan ada dua kelompok tadi ya, misalkan ada kelompok satu dan kelompok dua, yang dilihat adalah tinggi badannya. Kelompok satu makanannya alamiah saja sehari-hari mereka, karena kontrol ya. Kelompok dua nanti dikasih susu misalkan, nah itu, gitu nanti. Ya kemudian bisa juga sekarang MBG gitu ya, bisa jadi MBG tuh. Ada sekolah pertama dikasih MBG, sekolah dua misalkan dikasih kantin gitu ya, pakai kantin, sekolah tiga ya dibebaskan gitu. Nah, jadi ada kurang lebih seperti itu ya, ada semacam perlakuan, perlakuan. Nah itu ya, jadi masing-masing ada perlakuannya. Nah ini data dari eksperimen atau dari di sini disebutkan bisa dari eksperimen, dari observasi gitu ya, dari observasi. Ada datanya nanti. Nah kemudian ini bisa kita buat ini ya, model matematik. Model itu maksudnya persamaan matematika gitu ya. Persamaan matematika. Jadi di sini ada ininya, tidak ada rata-ratanya, tidak ada rata-ratanya. Nah, jadi nanti di sini mu rata-ratanya itu ya. Jadi apa tuh YIJ? Ya ini YIJ itu adalah ini. YIJ itu aduh, YIJ itu melambangkan ini ya. YIJ secara umum dia melambangkan ini nanti. Nah, ini saja saya pakai ini. Ya, nanti YIJ itu dia melambangkan ini. Bisa YIJ adalah Y11 ya. Kalau Y11 berarti apa? I-nya berapa? I-nya satu, J-nya satu. Bisa YIJ adalah ini nih. Y ini nih. Apa nih artinya nih? Y1 Y1 N1 berarti I-nya berapa? I-nya adalah satu, I-nya duluan ya. J-nya adalah N1 gitu. Jadi nanti rumusnya adalah mu itu adalah mu semuanya ya. Mu itu adalah mu ini ya, mu observasi. Mu dari treatment pertama dan juga mu dari treatment yang kedua ya. Nah, jadi nanti ada di sini ada epsilon. Epsilon itu adalah semacam variasinya. Nah, variasinya. Kita upayakan variasinya adalah IID. IID itu singkatan dari identik, artinya sama ya, sama distribusinya, identik, kemudian independen. Independen itu bebas. Nah, awalnya I-nya itu independen, bebas, kemudian identik distribution. Jadi distribusinya sama, yaitu normal 0 dan sigma 1, sigma I kuadrat. Ini dimodelkan seperti ini sebenarnya. Ya, dimodelkan seperti ini. Ya. Kalau modelnya adalah dua sampel data. Dua sampel data. Nah, kalau dua sampel data ini bisa menggunakan apa ini? Kalau dua saja, maka bisa menggunakan uji T tadi. Ya, dua saja menggunakan ini ya. Nih. Kalau dua saja menggunakan independent sample t-test ya. Karena hanya membandingkan adalah mu pertama dan juga mu yang kedua. Nah sekarang kalau tiga analis of varian itu adalah membandingkan ada tiga data nanti. Tiga data kayak gini. Jadi kalau dua data ini kan yang kemarin tuh ya. Kayak uji T ya. Uji T. Baik itu uji T yang homogen sama. Ini asumsinya ini homogen berarti ya. Diasumsikan bahwa varian satu sama dengan varian 2 maka dia homogen. Yang ini kalau variannya dia nggak homogen maka gunakan ini yang ini ya. Nah, biasanya namanya weld ya. Ya. Jadi untuk ANOVA itu adalah perluasan dari ini sebenarnya ya, perluasan dari uji yang dua gitu ya. Uji yang dua. Jadi kalau uji yang dua kan kalau kita perhatikan kapan dia sama nih? Kapan dia sama? Ketika mu 1 dengan mu 2-nya apa? Dekat gitu ya. Ketika mu 1 dengan mu 2-nya berdekatan, nah, jadi misalkan mu 2-nya itu ke sini, ya, pokoknya dia berdekatan, maka dia nanti akan sama. Itu. Itu kalau dua populasi. Nah, kalau ANOVA itu gambarannya kayak gini, ya. Lebih dari dua populasi. Ini contohnya ada berapa nih? Ada empat, ya. Populasi satu dia punya apa namanya? Distribusi. Misalkan ada mu 1. Populasi dua ada apa nih? Ada distribusi juga namanya mu 2. Populasi 3 juga ada distribusi namanya
3. Posisi 4 ada distribusi minnya dapat mu 4. Distribusi apa? Distribusi normal ya. Nah, ini bisa kita nanti kita bandingkan nih apakah mu satunya sama dengan mu 2, apakah sama dengan mu 3, apakah sama dengan mu 4. Jadi membandingkannya itu sekaligus gitu. Bukan dua-dua ya. Bukan dua, itu adalah ANOVA. Jadi ANOVA kurang lebih multiple sample problem. Jadi masalah-masalah dengan sampel yang lebih dari dua, ya. Tapi cuma satu satu jalan. Apa tuh artinya satu jalan? Satu jalan itu hanya perlakuannya hanya satu faktor nanti. Kita coba di sini, gitu ya. Jadi di sini ada semacam model untuk eksperimen. Nah, biasanya ANOVA itu digunakan untuk melihat pengaruh, tapi berasal dari eksperimen. Ya, eksperimen itu ada percobaan, ya, percobaan. Ya, jadi misalkan di sini ada eksperimen, ada berapa eksperimen? Ada n experimental unit, ya. Ya, kemudian itu diacak untuk memperoleh satu dari eh, di sini apa G treatment gitu ya. Jadi perlakuannya ada semacam ada perlakuan satu, ada perlakuan dua, ada sampai dengan perlakuan yang ke G gitu ya. Nah, jadi di sini ada misalkan tapi perlakuannya itu diupayakan lebih dari dua nanti. Nanti treatment yang pertama dia punya data Y11. Treatment yang pertama punya data Y1, 2. Dia punya ambil data berapa? Sebanyak N1. Sebanyak N1 ini. Ya. Nah, kemudian untuk yang treatment yang kedua, perlakuan yang kedua, sebanyak berapa datanya? Ada N2. Kemudian ada treatment yang ke G gitu ya. Nah, dia punya data sebanyak apa? NG. Nah, nanti secara matematis ya, setiap treatment ini ya, misalkan tadi ini ya, Y ini yang tadi, misalkan ini Y berapa? Y12. Ini bisa kita ubah, kita bisa bukan ubah yang model kan menjadi ini YIJ. Apa nih YIJ-nya? Berarti apa? Y12 berarti I-nya berapa? I-nya 1, J-nya 2. Itu sama dengan mu I, berarti mu 1 gitu ya. Ditambah epsilon 1, 2. Apa nih errornya atau noise-nya ya. Noise-nya itu kurang lebih eh, ya kalau dalam bahasa kan berisik ya. Maksudnya noise itu adalah penyimpangannya gitu ya, penyimpangannya, errornya. Jadi di sini ada mu I adalah min untuk perlakuan yang ke I. Bisa juga nanti ada YG2. Apa YG2 ini? I-nya apa? I-nya adalah G. Bisa juga ini ya. I-nya adalah G, J-nya adalah 2. Jadi mu G ditambah epsilon G2. Ikutin ini nanti. Nah, ini. Nanti errornya tadi kita upayakan apa? Dia bersifat independen, bebas ya. Error 1 dengan error 2 itu saling bebas, tidak berpengaruh gitu ya. Tidak ada saling ketergantungan. Kemudian nanti variannya adalah konstan. Artinya apa? Varian ini homogen ya. Antara treatment 1 dengan treatment 2 sifatnya adalah homogen. Nah, kalau kayak gini, maka nanti bisa menggunakan ANOVA. ANOVA ya. ANOVA kayak gini. Contohnya bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini contohnya. Studi mengenai rumput ya. Ya, kompetisi dari GRAS itu apa? Rumput setahu saya ya rumput ya. Kemudian ada datanya di sini ya. Ada datanya. Nah, di sini ada apa namanya? Big Blue Stem. Nah, ini di sini ada Big Blue Stem. Yang pertama kali apa di sini?
Bentar, kalau diterjemahkan bebasnya bagaimana nih? Bisa diartikan terjemahan bebasnya apa nih? Big Bluestem was first seeded in this plots apa? Nah, kemudian 1 tahun, ya. Kemudian ini sebab ini saya belum terjemahan bebasnya itu kurang lebih kita akan eh, blue steam itu apa? Sebentar. Kalau blue steam itu diartikan sebagai apa? Sebentar. Kalau nggak salah ini Bapak, eh, kalau nggak salah itu dia rumput biru yang raksasa. Rumput ya, rumput biru kan ya. Blue steam itu rumput Amerika di sana ya. Kemudian gitu ya. Pokoknya terkait ini eh, kalau jadi kurang lebih ke arah ini apa namanya? eh, Bukan bijinya, apa namanya? Tanah bibit bukan? Apa bibit atau apa istilahnya itu? Oh, seed ya. Ya kurang lebih ini bibitnya gitu ya. Jadi di sini di pertanian, pertanian, sebentar ini ya, dia diberikan apa di pembibitan ya gitu ya, eh, pembibitan dari rumput gitu ya. Nah, kemudian nanti 1 tahun kemudian dia akan dicek gitu ya. Di sini apanya nih? Yang dicek adalah persentasenya gitu ya, persentasenya. Jadi nanti di sini ada mungkin diberikan ya. Kayaknya di sini 1N itu apa di sini? Ini ini ya. Sebentar di sini kita lihat N itu apa? N ini sebagai apa nih? Ada apa N di bawah nih? Ada apa nih N-nya nih? Ada apa di sini? Ada N itu apa? Irigasi. Irigasi ya. Irigasinya itu apa? Ada yang tidak dikasih irigasi, dikasih air gitu ya, pengairan gitu ya. Ada yang diberikan irigasi di bawahnya ya, ada keterangannya ya. Ada diberikan irigasinya. Nah, kemudian di sini ada treatmentnya ya, 1N. 1N, ada 1Y gitu ya. 1N itu maksudnya apa? Di sini ada treatment yang pertama, tapi dia tidak dikasih irigasi, ya. Ada juga treatment yang pertama juga, tapi dia dikasih irigasi, ya. Treatment itu maksudnya perlakuan entah dikasih pupuk pupuk atau tidak dikasih pupuk misalkan ya, gitu ya. Jadi ada treatment 1, treatment 2, 3, dan 4. Di sini ada 2N. Apa 2N artinya di sini? Treatment yang kedua, perlakuan yang kedua, tapi si pupuknya itu dikasih apa kan ditanamkan dalam satu petak ya, satu petak. Dia itu non, berarti tidak dikasih irigasinya. Ya. Jadi sampai dengan ada treatment yang keempat dikasih irigasi. Di sini ada berapa kelompok di sini? Ada satu, ada berapa? Dua, tiga, empat, berapa sini? Lima dan berapa nih? Ada Tampak. 6, gitu ya? Ada enam. Jadi ya, si bibit eh, atau benih gitu ya, benih. Sebenarnya bukan benih juga ya, bibit lah atau benih gitu ya, seed ya. Ini ada 6 perlakuan. Ada 1N, 1Y, 2N, 3N, 4N, dan 4Y. Nah, ini 1 tahun kemudian diukur, apa yang diukur? Persentasenya, gitu ya. Persentasenya. Persentasenya rumput itu sudah mencakupi berapa luasan daerah itu. Ya, persentasenya. Ternyata diukur 1N dapatnya berapa? 97. 96, ada 4 lokasi kan ya? Ada 4, ada 4 karena masing-masing it's plot ya. Bukan plot ya, plot ya di sini ada 92 dan 95%. Ini untuk yang N1. Berarti ada datanya, ada N1 ada 4. 1Y yang di perlakuan Y dikasih irigasi
maka presentasinya malah ini ya, ada yang 83, ada yang 87, ada yang 78, ada yang 81. Kemudian ada dikasih perlakuan kedua, misalnya dikasih pupuk apa gitu, misalkan ya ini nggak disebutkan perlakuannya apa, duanya, tapi dia tidak dikasih irigasi dia, tidak dikasih irigasi. Ternyata berapa di sini ada 85%, 84 gitu ya. Nah, di sini sampai dengan yang ke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perlakuan ini menghasilkan persentase rumput yang sama gitu ya. Apakah perlakuan ini menghasilkan persentase nih ya, living material yang sama gitu ya. Sama nggak nih persentasenya? Nah, presentasinya. Nah, sebelum kita menggunakan kayak gitu adalah pertanyaan untuk ANOVA. ANOVA satu jalan. Karena ini saja yang dicek nih. Ini saja nih. Karena bedanya ini saja nih. Ya. Ini saja maka disebut one way ya. Nah, ini. Di sini karena di sini saja maka disebut sebagai one way saja. One way ini ya. Karena disebut sebagai one way. Nah, ini untuk sebelum kita menghitung ujinya, di dalam kasus kayak gini, maka tetap kita harus membuat semacam statistika deskriptifnya, kita gambar dulu ya. Oh, di sini ada levelnya ya, nitrogen level ya, nitrogen levelnya. Berarti di sini ada nitrogen levelnya ya, 1, 2, 3, 4. Yang satu berarti 200 nitrogennya ya, ya. Yang satu tuh nih ya, satu itu 200 level nitrogen itu kurang lebih tanah ya, pupuknya ya, biasanya memang pupuk ya. Yang dua itu 400, yang 3 itu berapa? 600, yang 4 itu adalah 800. Cuma kalau kode N itu adalah irigasinya tidak ada, kalau Y itu dikasih irigasi. Nah, sekarang ini ternyata nih plotnya nih, ya, plotnya kayak gini nih. Nih, 1N dia lebih tinggi gitu ya. Kalau kayak gini kemungkinan apa? Pasti ada yang berbeda nih, karena ini saja, ini saja, yang mana ini ya? Yang ini beda sekali dengan yang bawah ini nih. Nah, ini beda ya. Tapi yang ini sama, agak mirip dengan yang ini. Ini maksudnya nanti kalau kalian membuat kayak gini, jangan langsung ANOVA. Kita buat dulu semacam statistika deskriptif dalam bentuk ini ya, grafik kayak gini. Ya, grafik. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan tanpa irigasi atau dengan irigasi kan, yang satu saja ada berapa nih? Ada 8 satu ya. Kan ada 1N, 1Y, di sini ada 8 nih. Ya, nah kayak gini. Nah, gini ya, 8. Ini kita gambar. Nah, ini belum ANOVA-nya, ini hanya sebatas eksplorasi data sebelum kita gunakan ANOVA. Gunakan apa namanya? Plot ya di sini, scatter plot sebenarnya. Kita gunakan scatter plot ya, scatter plot. Nah, ini caranya seperti ini. Ada nggak ya perhitungannya? Perhitungannya nanti, nah ini contohnya perhitungannya di sini, ya perhitungannya, ya perhitungannya di sini. Treatment yang pertama, nah, kita hitung ya, ada nggak dia ininya, rata-ratanya ada 95. Kalau 1Y berapa rata-ratanya? 8, 82. Kalau yang kedua N ada berapa rata-ratanya? 81. Satu. Yang ini 68. Yang 4N berapa? 50,5 dan dia adalah 52. Nah, nanti sebenarnya kita hitung secara ANOVA. Bagaimana ngitung ANOVA-nya? Pertama kita buat tabel kayak gini dulu. Tabel difahami ya bisa ya. Nah, kemudian setelah tabel, nah ini tabel kayak gini ya. Ini kan tabelnya ya. Caranya adalah kita menghitung dari Y topi titik-titik ya, dot dan dot ini adalah uh, rata-rata semuanya ya, rata-rata semuanya. Ya, rata-rata semuanya. Apa artinya rata-rata semuanya? Kayak gini nih. Rata-rata semuanya kan ya. Ini bisa caranya adalah bisa 97 ditambah 96 sampai dengan 53 ya. Atau bisa juga caranya adalah 95 tambah 82 tambah 81 gitu ya.
tambah 68 tambah 50 dibagi berapa? 24. Kenapa dikali 4? Karena di sini adalah masing-masing berapa nih? Masing-masing kelompok ada berapa nih? Ada 4, gitu kan ya? Mengapa ini dikali dengan 4? Kenapa dibagi 24? Ya karena semua datanya ada berapa? Ada 24. Karena ada 6 kolom dikali dengan 4 baris berarti 24. Atau caranya sama aja nih. Kalian ini saja kalau ya ini caranya adalah semua dijumlahkan ini ya. Semua data dijumlahkan ya. 96, 87 ini ya. Dijumlahkan dibagi dengan berapa nih? Dibagi dengan total datanya berapa? 24. Maka nanti, ini bisa nanti hasilnya adalah 71,558. Gitu ya. Caranya kayak gitu ya. Kemudian kita akan cari namanya apa? Sum square. Ini namanya sum square. SS itu adalah sum square ya. Ya, sum square treatment. Apa treatment itu? Ini 1N gitu ya. Nah, treatmentnya ada berapa tadi treatmentnya? Treatmentnya ada sejumlah berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini ada 6 juga nanti. Berarti nanti yang 95 gitu ya. Dikurangi 71,5. Yang mana yang ini? 71,5. Mengapa dikalikan 4? Karena jumlah di sini ada berapa datanya? Ada 4. Ini untuk yang 1N. Namanya sum square dari treatment, dari perlakuan. Kemudian yang ini yang kedua adalah 82. Dari mana 82? Yang ini 82. Ini 82 kan ya? Perlakuan yang kedua. Dikurangi ini dari yang ini ya. Dikuadratkan jumlah kuadrat sebenarnya kan. Dikuadrat. Mengapa dikalikan dengan 4? Karena ini adalah 4 nih. 83, 87, 78, dan 81 ada 8. Sampai dengan yang ini 52 mana? Ini 52. Dikurangi apa di sini? 71 ya. Nah, dapat namanya apa? SS treatment, sum square dari treatment. Ya. Nah, kemudian ada namanya sum square error, kita cari SSE. Caranya bagaimana di sini? Ya, sekarang ini ada berapa perlakuan? Ini masing-masing ada berapa ini? 4 kan ya? Masing-masing ada 4 ini. Berarti kan jadi 4 dikurang 1. 4 dikurang 1. Nah, kemudian dari mana nih? SI kuadrat. Mana yang SI-nya? SI itu adalah standar ini. Standar deviasi dari masing-masing ini. Nah, ini masing-masing. Berarti S1 berarti kan 2,16 dikuadratkan. Nah, nanti SSE-nya adalah dapatnya seperti ini. Jadi kita cari ini dulu. Ya, kita cari. Ya, baru nanti kita buat namanya tabel ANOVA-nya. Kayak gini nih tabel ANOVA-nya. Ini adalah tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA ya. Nanti ada sumber, kolomnya ada derajat kebebasan. Ada apa di sini? Sum square SS tadi ya. SS. Ada namanya mean square, ada namanya F. Nah, ini caranya bagaimana cara buatnya? Treatment, treatment itu adalah di sini tadi ada berapa perlakuan? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti 6 dikurang 1 ya. Sama dengan 5. Kita tulis 5 nanti. Ya. Kemudian ada juga apa di sini? Error. Error itu apa? N semuanya berapa N semuanya tadi? Ada 24 20, dikurangi 6. Jadi berapa? 18. 18. Ini jadi 5 dan 18. Sekarang sum square treatment yang tadi kita cari nih. Dapat 63,6398. Yang sum square errornya 323. Ini ya. Nah, kemudian nanti rata-rata bagaimana mean square dari sini ya, dari yang jadi antara yang kanan dibagi dengan yang kiri. Jadi 6 dibagi 5. Ini 5 ya di antara. Jadi nanti cara dapatkannya adalah yang ini ya. Yang ini yang sum square dibagi dengan yang 5 ini. Nah, potongan ini. Ini dibagi dengan ini, ya. Kan? Ini kan jadinya dapat 1200. Nah, kemudian dapat F-nya dari mana? Tinggal yang ini dibagi saja nih.
yang warna biru. F-nya dibagi nanti. Ini antara ini 1000 ini dengan ini ya, tapi pembagian nanti nih, pembagian nih. 1700 ini dapat adalah 71. Nah, 71 nanti kita lihat di tabel ANOVA. Tabel ANOVA-nya bagaimana? Nah, tabel ANOVA-nya kita lihat ya, F-nya gitu ya. F-nya signifikansi levelnya kita minta adalah berapa? 0,005 gitu ya. Tadi di sini ada berapa nih? Derajat bebasnya 5. Ini 5 ya? 5 dan berapa? 8 5 dan 11. Nah, 5 dan 18. Ini 5 ya dan 18. Berapa dapatnya? 2 koma berapa? 7. 2,77. Nah, ternyata tadi dapatnya berapa? Dapatnya 2,71. 71. 2,71 atau 77 di sini? 77 ya? Ini salah. 177 ya? Iya, Pak, di situ 2, Ya. Salah, ada 77 harusnya ya. Nah, 2,77. Nah, kalau kayak gitu apa? Jadi F tabelnya tadi berapa F tabelnya? 2,77. F tabelnya sama dengan 2,77. Kurang dari ini kan ya? F ya? Kurang ya? Iya, Pak. Jadi F hitungnya, bukan F hitungnya, bukan kurang. F hitungnya ternyata lebih dari berapa? Lebih dari ini ya, F tabel. F tabel. Nah, kalau hitung lebih dari tabel, maka tolak H0 gitu ya. Nah, tolak H0. Apa tolak H0? Berarti ada yang berbeda gitu ya. Jadi mu-nya tadi apa mu-nya? Mu-nya ini ya, mu-nya ya. Ini mu ini adalah mu ini sama dengan mu G. Apa maksudnya nih? H0 ini ya. Maksudnya apa? Ini ya. Maksudnya adalah mu 1N sama dengan mu 2N, apa nih? 1Y sama dengan, bisa kasus yang ini. Jadi maksudnya adalah mu 1N sama dengan mu 1Y gitu ya. Ya, ini maksudnya ya. Sama dengan apa? Mu 1N sama terus sampai semuanya ada berapa? Ada 6 ya? Sampai dengan mu berapa? Mu tadi apa? 4 4. Iya. 4Y ya. Nah, itu sama semua tuh. Tuh H0-nya. H alternatif apa? H alternatif atau H1-nya adalah apa nih? Ada yang tidak sama gitu ya. Tidak semuanya sama gitu ya. Tidak semuanya, maksudnya ada salah satu yang tidak sama gitu ya. Ada salah satu yang tidak sama itu nantinya. Ya, ada salah satu yang tidak sama. Bukan bukan kurang dari bukan, tapi di sini bacanya adalah ada mu, ada pasangan mu yang tidak sama gitu ya. Gitu. Gitu kurang lebih gitu ya. Jadi bukan mu satu tidak sama dengan mu dua, tidak sama dengan mu, bukan ya, tapi ada di antara mu itu yang tidak sama. Negasinya kayak gitu. Nah, jadi di sini kasus yang ini bagaimana kasus yang ini? Kasus yang ini adalah berarti apa? Tolak H0 karena F hitungnya lebih dari F tabel. Apa artinya? Berarti balik lagi ke sini. Tadi apa persentase ya? Berarti persentase dari mu perlakuan mu n, perlakuan dari 1N, 1Y, perlakuan dari apa nih? 2N, 3N, 4N dan 4Y itu ada yang berbeda. Nah, sebenarnya udah ketahuan di sini ini 95, di sini 50,5 dan 52. Ini pasti berbeda nih. Berarti ada yang berbeda gitu. Nah, nanti kalau dalam ANOVA, kalau ada yang berbeda, maka kita bisa gunakan namanya uji lanjutnya. Mana yang sama, mana yang berbeda. Kita coba praktekkan saja misalkan di JSP ya. Coba kita praktekkan saja di JSP-nya biar ketahuan ini ya, JSP-nya. Tapi konseptualnya gitu ya. Jadi konseptualnya adalah seperti ini. Konseptualnya adalah ANOVA digunakan apa nih? Untuk konseptualnya secara umum di sini adalah ini ya. Untuk apa? Menguji mu-nya. Apakah mu 1 di sini ya sama dengan mu 2
sama dengan mu 3 sama dengan mu 4. Cara ngujinya bagaimana? Dengan memanfaatkan varian. Lebar dari varian. Ini kan dia geser kiri, geser kanan dari mana? Dari variannya ya. Jadi dia memanfaatkan varian, maka namanya analisis dari varian. Tapi yang diuji adalah mu-nya. Sekarang H0-nya apa? H0-nya adalah ini. Mu-nya sama semua tuh. Mu 1, mu 2, mu 3, mu 4 itu sama. H1-nya ada di antara mu yang tidak sama. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya menggunakan ini nanti. Ada namanya tabel ANOVA. Yang tadi saya jelaskan ini kan kalau dihafal enggak ya? Eh, agak susah kalau dihafal ya. Tapi kalau kita langsung, jadi contohnya kayak gini tadi. Ya. Jadi ada perlakuan, treatment, ada juga errornya. Perumusannya tadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, kapan kita tolak? Ketika F hitungnya lebih dari F tabel. F hitung lebih dari F tabel. Coba kita gunakan saja dengan software ya misalkan. Ini saya harus hafal dulu nih. Coba kita gunakan softwarenya saja. Gunakan apa? JASP. Input datanya bagaimana input datanya ya? Bagaimana input datanya? Atau gini dulu, saya ke Excel dulu saja biar enak ya. Ke Excelnya. Jadi kalian kalau ada soal kayak gitu, bagaimana cara input datanya? Coba ini saya gunakan di Excel dulu. Caranya, ini saya ini dulu ya biar nggak bolak-balik ya. Coba saya di Excel. Ini sudah tampil Excel atau belum ya di sini? Sudah Bapak. Biar nggak ini ya. Cara bagaimana cara? Jadi di sini buat kalian treatment atau namanya perlakuan. Perlakuan nih ya, perlakuan. Nah, tadi treatmentnya apa saja di sana? Ada berapa? Ini tadi yang diukur ya. Diukur adalah tadi persentase ya, atau gini saja. Jadi ada 1N. Ada berapa 1N-nya? Kita dulu gini. 1N ada 4 kan ya? Betul nggak ada 4? Apa saja tadi? 97, berapa lagi? 96, 92, 92. 95. Ke bawah ya, difahami nggak maksud saya kira-kira? 9. Ini 1Y gitu. Betul 1Y? Kayak gini. Eh, jadi apa di sini? Ada 8, 83 berapa? 87. 87, apalagi nih? 78. 78, 8. 81. Bayang kayak gini ya? Datanya ngambilnya kayak gini ya? 2N. Nah, 2N itu apa saja 2N? 85. Coba ya, 85, 84, 78, sama 7, 79. Sebenarnya ke bawah, cuma biar saya nggak bolak-balik ke atas, coba saya ke kanan dulu ya. Nanti ini 3N gitu ya. 3N itu berapa berarti? 6, 4, kemudian berapa lagi? 72, kemudian berapa? 6, 3, 63. dan 74. ini 3N. Jadi pelan-pelan saja, kemudian nanti ada 4N. 4N, ada sejumlah berapa? 4N itu ada sejumlah 4 data ya. Ada berapa nih? 5, 52, 52. 56, 56. 4, 50. Nah, kemudian ada yang terakhir 4Y, 4Y gitu ya. Ini berapa di sini? 4, 8, berapa nih? 5, 8, apa? 49. 9 dan 53. Ini jangan kayak gini, ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke bawahnya kayak yang di sini ya. Jadi dalam dibuat kok gini, salah. Ini di Ctrl X dipindahkan ke sini gitu ya. Saya pindahkan sebentar ya. Bisa kayak gini maksudnya, difahami? Ya. Bisa Pak. Jadi nanti ada perlakuan, di sini ada yang diukur ya. Tadi apa? Persentase ya namanya ya, yang diukur ya. Misalkan tadi Y ya, ini Y-nya ya.
Y-nya. Yang diukur adalah Y-nya. Nah, ini kayak gini. Apakah di Excel bisa nggak? Bisa saja di Excel. Di Excel juga bisa dengan ANOVA. Caranya bagaimana? Yang kita hitung betul nggak tadi ya? Di Excel, coba kita coba. Caranya bagaimana? Cara di data di sini ya. Data. Ada apa di sini? Ada data, analisis, ya. Nah, cari yang ANOVA. ANOVA tapi single faktor. Nah, ini. ANOVA single faktor. Ya sudah ini. Oh, ini digrupkan, dia beda nanti ya. Di grupnya berdasarkan, ya, nah, jadi dia nanti agak berbeda ini. Ini ada kolom. Oh, dia kalau di grupnya kayak gitu dia, beda nih. Bentar, kalau kayak yang kalau di ANOVA, kalau di Excel, dia nanti input datanya. Bentar, saya coba ulang lagi ya. Ini cancel dulu, cancel dulu. Ternyata kalau yang di Excel, sebentar, saya ini biar 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 tahu juga. Nah, ini biasanya di JSP kayak gini. Saya coba di sini. Ini. Nah, ternyata yang di mana? Di sana itu bentuknya ini ya. Ini saya transport bisa transport. Oh, nggak bisa, gini aja. Eh, satu N, satu Y gitu ya. Ini gini, dia kayak gini ya. Satu N, satu Y, apa nih? Dua N. Kalau di Excel kayak gini dia mintanya kayak yang seperti tabel itu kalau di Excel. Nah, ini betul nggak? Dua N. Saya coba ini dulu ya. Ini. Kemudian yang ininya tadi berapa? Kan ada kontrol salah lagi. Kontrol X semuanya, saya kontrol X. Ini eh begini. Nggak bisa. Kontrol X. Ini susah ya. Oh, ini. Nah, ini masih ada di sini nggak? Jangan-jangan udah masih ada di sini kan ya? Satu N, satu Y, dua N, tiga apa? Tiga N, kemudian empat N, empat Y. Bentar, ini mahasiswa masih ada nggak di sini? Masih menyimak? Masih Bapak. Masih Masih ya? Bapak. Masih. Masih Pak. Iya. Masih Nah, Pak. ini kalau yang di Excel kayak gini kita blok aja nih kayak gini ya. Jadi nanti datanya dibuat kayak gini sesuai dengan permintaan yang di Excelnya. Coba kita apa nih ada data, kemudian data analisis gitu ya. Nah ini kita lihat nih. Ini kita single faktor ya kan ANOVA single faktor. Nah, ini input range ya. Ini kita klik ini ya. Kita blok sini ya. Kita blok ini kita klik lagi di sini ya nih. Yang ini kita klik. Nah ini dia berdasarkan kolom ya, berdasarkan kolom. Tapi kita geblok tadi yang satu N, satu Y itu bukan data tapi label di kolom yang pertama. Nah, kemudian outputnya di sini saja tetap ya, di sheet yang sini saja. Kita klik ini ya, yang tanda panah ke atas ini kita klik aja. Nah, nanti kita minta hasil luaran hitungannya di sini nih. Nah, ini. Setelah jadi, kita coba oke saja. Nah, ini hasilnya kayak gini. Ya, hasilnya kayak gini. Jadi sudah ada namanya tabel ANOVA-nya di bawah. Cara bacanya bagaimana? Sama kayak tadi. Satu N, rata-ratanya berapa? 95. Sama nggak nih tadi? Sama ya ini ya? Dengan yang tadi sama ya? Sama. 95 gitu ya. Coba saya di home yang ini ya. Ini sama ya. Variannya juga sama kan? 4 gitu ya. Sampai dengan ada
Ini varian ya. Kalau SD-nya maka diakarkan saja SD-nya, ya. Ini kan varian dikuadratkan gitu ya. Nah, sekarang ANOVA-nya, SS-nya apa? Sum square-nya berapa? 6398. Betul nggak? Betul, Apa Pak. nggak tadi? Betul, Pak. 6398. Ini mana yang tadi? 6398. Ini ya, ya kan? 6398 sama 323 ya. Ini kan Iya, Pak. sama, berarti sama nih. Tapi di sini ada total. Total ini ya sebenarnya apa nih? Ya ini jumlahin aja atas yang 6308 ditambah 300 ini total ini 5 dan 18. Nah, ini dapat 2,77. Nah, ini bisa juga menggunakan P value nih. Berapa ini P value-nya? 3,2 kali 10 pangkat min 11. Ini kecil ya. Ini artinya apa nih? Berapa P value-nya? P value-nya berapa nih dapatnya kalau di Excel nih? 0, berapa? 0, berapa nih? Kali 10 pangkat berapa nih? Pangkat 11, Pak. Pangkat 11 artinya apa? Kalau di ini kan bagaimana? 0,00000 gitu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru berapa? 32. Iya, Pak. 3 berapa? 32. 0,32. Gitu ya? Ini P value segini ya, kecil sekali ya. Nah, ini P value segini nih. Yang ini itu sama dengan ini ya, sama dengan ini. Nama lain dari 3,2 min 11 itu adalah ini. Nah, ini kayak gini juga bisa. Ini dibanding 0,05 bagaimana? Ini apa nih? Kurang dari berapa? Kurang dari 0,0. Pak 0,05. Artinya apa? Kalau P value-nya tolak H H0. sama tolak H0 gitu ya. Tolak H. Jadi bisa menggunakan P value, bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan ini ya. Ini tolak H0 ya. Ini saya nggak pakai tablet. Bisa juga pakai F kriteria. Maka tapi kita cari dulu itunya apa? Kita cari terkait apa namanya F tabelnya. Oh, F tabel bagaimana? Ya itu ya F gitu aja tadi. F apa? F tabel ya. F tabel. Kalau ini FIN, FINV ya. Berapa probability-nya? 0,05 gitu kan ya. Berapa tadi degree of freedom-nya? Ini berapa nih DF-nya? 5 dan 18 ya. Berarti 5 dan 18. Oh, F kriteria 2,7, betul, salah. Salah. Ini sudah ini F tabel ya. F kriteria adalah F tabel. Ini sudah nih. Dibandingkan dengan ini ya, F hitung. Nah, ini F hitung. Nah, dengan F tabel bagaimana nih? Nilainya berapa tadi? 71. Tuh. 71 dibandingkan dengan jauh sekali kan ya. Iya. Ini F hitung ya. Ini namanya adalah F hitung. Salah. F kriteria adalah F tabel. Jadi F hitungnya lebih dari F kriteria atau F tabel, maka sama-sama tolak kan. Nah, itu untuk yang di mana? Yang di Excel. Nah, sekarang kalau di JSP itu lebih lebih lengkap lagi, nanti kita lihat coba. Nah, JSP ya. Coba nanti kalian kan menggunakan JSP. Nah, ini bisa diapakan nih? Tapi ini salah nih, ini perlakuan ya. Ini kita delete saja nih. Ini kita uh, cut ya. Ini tadi apa nih? Kolom 1 kita anggap sebagai apa? Treatment atau perlakuan. Nah, kemudian kolom 2-nya kita anggap sebagai apa di sini? Kolom 2-nya sebagai tadi apa? Nilai Y-nya ya. Atau Y-nya tadi persentase ya. Persentase dari rumput itu ketika setahun ditanami di daerah itu, berapa persen dia ininya melingkupi persentase daerah yang di percobaan ini. Nah, sekarang jadi kayak gini 1N, coba sekarang kita analisis ya. Di sini ada ANOVA nggak? Ada ya ANOVA di sini ya? Iya, ANOVA. Pak. Ada, Pak. Nah, coba gunakan Ada, saja Pak. ANOVA, klasikal ANOVA ya. Nah, ANOVA. Nah, sekarang
Oh ini Y lagi. Y-nya sebagai ini. Coba kita lihat ini. Y-nya seharusnya sebagai penggaris ini, sebagai numerik ya. Coba kita edit datanya. Nah, ini. Ini kok sebagai nominal, bukan nominal. Y-nya sebagai apa? Skala ya. Y-nya di scale, jadi skala ya. Kita apply. Nah, jadi ini perlakuan itu kayak lingkaran 3 ya. Kayak balon 3 gitu ya. Kalau Y-nya sudah scale. Nah, baru kita gunakan ANOVA. Ini Y-nya tadi di dependent variable ya. Kemudian kalau perlakuan, nah ini faktor nanti ya ini. Kita masukkan ke sini. Kita coba apa saja yang dilihat ini. Misalkan kita ingin statistika deskriptifnya gitu ya. Nah ini kita coba. Nah ini komponen perlakuan. Nah biasanya baik itu di SPSS kita pakai tipe 3 nanti ya. Tipe 3. Nah sekarang ini kelebihannya itu kita bisa banyak di sini ya. Cek asumsinya betul nggak dia normal nggak sebenarnya sih dia. Cek aja normal atau homogen nggak. Nah ini cek nih. Cek homogenitasnya ya. Cek ya. Kita cek homogenitasnya. Kalau dia ada koreksi nggak? Bisa kita gunakan tidak sama sekali atau menggunakan ini ya. Apakah dia normal atau tidak? Ya bisa juga kita cek ininya ya. Nah yang ke bawahnya itu apabila nanti memang dia berguna ya. Misalkan posok ya, berguna apabila nanti kita tolak H0 nanti. Kita tolak nanti. Kita tolak H0, maka nanti berguna di sini. Ya, namanya posok ya, uji lanjut. Uji lanjut ini banyak tipe yang bisa kita pilih, bisa ada uji tukinya, ada skip, Bonferroni, ada sidak. Nah, ini bisa salah satu saja, ini nggak masalah. Salah satu saja. Tipenya apa? Ya, standar di sini. Atau bisa juga yang lainnya. Ya, ini. Nah, kemudian apabila tidak normal, maka bisa di sini ada namanya non parametrik. Nah, jadi ketika dia tidak normal, kita klik ada non parametrik. Kita coba saja non parametriknya. Ya, kita uji coba non parametriknya. Dengan apa tadi namanya Kruskal Wallis ya. Ya. Nah, kemudian apabila nanti dia ibaratnya tolak H0, kita ada namanya ini ya, post hoc testnya. Kita coba aja di sini ya. Kita masukkan sebagai perlakuannya. Ya coba kita baca tabelnya di sini ya. Tadi berapa sum square-nya? Sama dengan tadi ya, 6.398 sama ya? Iya, Pak. Sama dengan tadi. Tolak H0 sebenarnya. Pokoknya ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Nah, sekarang dia normal nggak sih sebenarnya? Pertama homogen nggak nih? Homogen nggak nih? Dia pakai Leven test, ya. Homogen nggak di sini? Dia homogen nih. Karena P value-nya apa di sini? Ini yang saya kursor ini P value-nya berapa? Lebih dari 0,005. 5. Lebih dari 0,05. Kemudian kalau dia normal atau tidak, ini relatif normal karena key and key plotnya bagaimana? Dekat dengan Mendekati. garis merah, ya. Jadi dia sifatnya adalah homogen dan juga dia normal, maka bisa kita gunakan ini, ya. Yang ini nih ANOVA kita gunakan, ya. ANOVA kita gunakan apa kesimpulannya? Tolak H0. Berarti ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Ya kalau secara deskriptif memang dia berbeda nih, minnya aja berbeda nih, ada yang 95, ada yang 82, 52. Nah, sekarang pertanyaan di statistik lagi, mana yang sama, mana yang berbeda. Nah, maka kita gunakan namanya uji ini ya, coefficient of variation-nya. Kita posoknya tadi kita belum ya. Sebentar, sebelum kita ke posok ini sini ada apa namanya? Wallis. Tapi kalau tadi maksud saya itu kalau dia tidak normal, ini tidak normal kan ya misalkan ya. Maka kita gunakan yang ini nih, Wallis sudah ada nih. Nah, patokannya lihat aja P value-nya. Ternyata P value-nya kurang dari 0,05.
0,5, maka sama hasilnya tolak kan 0. Berarti apa? Ada median dari satu N, satu ini yang berbeda. Sekarang mana yang sama, mana yang berbeda, itu kita gunakan posoknya. Tadi kayaknya belum kita ini ya. Posoknya itu kita lihat mana posoknya. Di sini ada posoknya ya, kita coba ya. Ini posoknya, kita masukkan ke sini ya, posoknya ya. Posoknya, kita coba saja misalkan untuk skip, ada misalkan Tuki dan skip ya. Coba kita lihat di posoknya ini, posoknya nih, baru ada. Tadi belum kita masukkan ke sananya. Sekarang satu N, dia berbeda dengan yang mana saja. Nah, ini ada Tuki sama ada skip nih. Ya, kita coba salah satu aja Tuki misalkan ya. Satu N dengan satu Y. Nah, ini apa nih? 0,005 apa artinya? Kurang nggak dari 0,05? Sama, Pak. Kurang nggak dari 0,05? Kurang ya? Oh, iya, kurang. Kurang. Berarti dia berbeda. Satu N dengan satu Y berbeda. Jadi satu N itu beda dengan satu Y, beda dengan 2N, beda dengan apa nih? Satu Y, dengan 2N tadi apa nih? Mean difference ya. Ini satu Y dengan sebentar, satu Y dengan, jadi satu N beda dengan semuanya gitu ya, paham ya? Kok gini, tambah besar. Ini saya mencatat apa tadi? Nah ini, mana tadi ya? Kok jadi, ini cara bacanya bisa kurang lebih? Aduh, gini lagi. Dan malah klik jadi kayak gini. Nah ini cara bacanya, satu N dengan satu Y ternyata dia berbeda. Satu N dengan 2N sama nggak? Beda juga. Karena kurang dari 0,05. Nah, sekarang yang satu Y dengan 2N sama nggak? Satu Y dengan 2N. Nilainya berapa? Loh, nilainya berapa? Satu ya nilainya tadi. Coba nih, satu N dengan 2N berapa nilai? Sama nggak satu N dengan 2N yang ini nih? Nilainya adalah satu. Maka dia sama. Satu Y dengan 2N sama. Satu Y dengan 2N sama. Kalau satu Y dengan 3N bagaimana? Satu Y dengan 3N. Berbeda, Pak. Berbeda. Satu Y dengan 4N juga berbeda. Satu Y dengan 4Y juga berbeda. Sekarang 2N dengan 3N sama nggak? Berbeda. 2N sama 4N juga, lihat aja P value-nya ini ya. Berbeda ya. Nah, kemudian 3N dengan 4N juga berbeda. 3N dengan 4Y juga berbeda. Yang sama Pak, 4N dengan 4Y ini apa nih? Dia Sama. Jadi yang sama itu apa? 4N, 4Y gitu kan ya? Apa nih? 1Y, 2N. 1Y, 2N itu sama. Jadi satu kelompok dia. Yang lainnya beda nanti gitu. Jadi ada yang berbeda ya. Yang berbeda mana? Ini 1N dengan ini semuanya berbeda. Tapi kalau 4N dengan 4Y dia sama. Gitu. Jadi nanti kalau kita tulis ini menggunakan posoknya, ya, gitu ya. Posoknya dengan menggunakan tuki. Yang lainnya juga kayaknya sama ya, mirip-mirip ya, hasilnya juga sama ya. Antara tuki sama apa di sini skiff ya. Tapi nanti kalau kalian mengerjakan ya salah satu saja, nggak mesti semuanya. Nah, misalkan atau dicetak semuanya juga sebenarnya bisa aja untuk membandingkan ya, membandingkan sama saja ini ya. Nanti juga di sini tinggal dihitung sama dia ya. Ada Bonferroni, ada Hom, ada Sidak ya. Sebenarnya relatif sama semua nanti hasilnya ya. Jadi salah satu saja yang dipilih. Salah satu saja. Itu mengenai ANOVA ya. ANOVA satu jalur ya. Jadi nanti ANOVA syaratnya tadi apa? Normal dan homogen. Normal dan homogen. Kalau dia normal dan homogen, maka kita gunakan apa tadi? ANOVA. Tapi kalau dia nggak normal ataupun nggak homogen, salah satu di antara ini ya, dia nggak normal dan nggak homogen salah satu di antara ini saja, maka gunakan saja namanya Pak Kruskal-Wallis. Gitu ya.
Nah, nanti di Kruskal Wallis juga tadi ada semacam ujinya tuh mana yang kalau dia mana tadi Kruskal Wallis. Ada namanya non parametrik. Ya, Kruskal Wallis silakan kita centang aja di sini ya. Ini kita centang. Nah, nanti di Kruskal Wallis ini nanti namanya posek tapi dia menggunakan namanya DUN namanya si DUN ya. Ya, DUN. Nah, di sini mungkin ada DUN. Mana DUN? DUN-nya tadi Bonferroni. Nah, ini Kruskal Wallis Holm. Yang mana? Ini main Whitney test ya tapi dia ya. Ya. Ini rank di serial correlation based on individual main Whitney test. Jadi dia diuji satu-satu nih, pakai DUN. Nah ini. Kalau dia menggunakan apa tadi Kruskal Wallis, kemudian ditolak H0-nya, dicek satu-satu nih. 1N dengan 1Y ternyata bagaimana? Ini P value-nya berapa? 0, 1 ya. Berarti dia sama nih. 1N dengan 1Y. Untuk apa? Tadi Bonferroni-nya. 1N dengan 2N, yang berbeda mana? Berarti 1N dengan 4N itu berbeda nih. 0,004, 0,006. Ini yang berbeda ya. Yang berbeda itu saja berarti. 1N dengan 4N, 1N dengan 4Y. Yang lainnya, kalau menggunakan apa? Tadi apa? Eh, Kruskal Wallis, kemudian menggunakan komparisinya adalah DUN. Nah itu kayak gitu. DUN ini digunakan kalau misalnya kita gunakan Kruskal Wallis. Tapi kalau kita menggunakan ANOVA, maka gunakan bukan yang DUN, tapi gunakan yang ini. Bisa Tuki, Skiff, Bonferroni, Holm, atau Sidak. Gitu ya. Itu, jadi ANOVA itu ada yang ANOVA itu untuk menguji lebih dari 2 populasi atau 2 sampel. Kalau dia apa memenuhi normal dan homogen, gunakan ANOVA. Tapi kalau dia tidak normal dan atau tidak homogen, maka gunakan eh, Kruskal Wallis. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin ada yang mau ditanyakan ini sudah. Ada yang mau ditanyakan? Bisa disilakan bagi yang mau bertanya. Bapak izin bertanya, Silakan, Mas Batul. untuk apa ya kan tadi kalau menggunakan ANOVA tuh dia kenapa yang ANOVA dan Kruskal Wallis tadi berbeda hasilnya, Pak? Ya, karena kalau ANOVA itu yang dicek apanya? ANOVA yang dicek adalah mu-nya, min-nya. Ya, jadi kalau di sini di awal ya, ini ya, di awal ini bentar. Di sini apa nih? Ada atau di ini ya? Ya coba nih. Nah, ANOVA nih, yang diuji apanya ANOVA nih? Mu-nya ya, mu-nya. Tapi kalau Kruskal Wallis yang diuji apa? Median. Mediannya itu beda, bisa berbeda. Ya karena yang diuji adalah berbeda. Kemudian yang kedua caranya berbeda. Caranya kalau ANOVA pendekatannya adalah distribusi normal. Tapi kalau Kruskal Wallis pendekatannya adalah dia ranking, di ranking gitu ya. Ranking dia. Ya, misalkan ada ranking satunya 90, ranking 2-nya 30, ya udah 30. Jadi selisih jedanya tinggi nggak begitu ini. Yang penting ranking dia. Itu kenapa agak berbeda. Oh, Tapi berarti kalau patokannya bisa dipahami patokannya. Kalau dia normal dan homogen, gunakan apa? ANOVA. Tapi kalau salah satunya tidak homogen atau tidak normal, maka gunakan apa namanya? Kruskal Wallis. Wallis. Ya, gitu aja. Terima kasih, Pak. Ya, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Disilakan. Bisa difahami nggak ini? Jangan-jangan masih agak kurang ya. Bisa difahami kira-kira penjelasannya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang P2K itu dibandingin sama 0,05 atau bagaimana ya, Pak? Bisa sama bedanya itu. Yang mana? Yang mana dulu ya? Tabel yang mana? Yang Yang di bawah DUN itu tadi, Pak. Oh, JSP, kemudian ini ya. Nah, Kemudian yang ada DUN. Ini ya.
Iya, Yang yang bawah, mananya? yang bawah tabel satunya lagi. Oh, tabel satunya lagi. Sebentar. Iya, Ini ada Dun, ini Dun ya. Kemudian yang mana ini? iya yang itu Pak. Itu bedainnya kenapa bisa sama bisa beda gitu dari mana Pak? Dibandingin sama 0,05 atau bagaimana? Ini sebentar, ini post-hoc comparison ya. Kalau Iya apa? Pak, Kalau kita menggunakan ANOVA, bisa ya? Sampai sini bisa dipahami. bisa Pak. Nah, sekarang kita bandingkan 1N dengan 1Y, gitu kan ya? Berapa sih perbedaannya ini? Mean difference berapa? 12,7. Semakin jauh perbedaan kan semakin beda kan ya? Kan Iya, ini beda. Nah, sekarang secara statistik dia sama atau tidak? Kita lihat dari sini nih. Kita gunakan Tukey, Skip, Bonferroni, Holm atau tidak? Kita gunakan Tukey aja ya. Clear? Kita gunakan Tukey dulu. Bisa? iya Pak. Nah, Bisa sekarang Pak. berapa P value di Tukeynya? 0, 0,005. nah itu nilainya kurang nggak dari 0,05? Kurang Pak. Nah, kalau kurang maka dia beda. Berarti Iya, 1N dengan 1Y beda, paham? Ngerti nggak? paham Pak. Nah, sekarang yang ini nih, yang satu di sini, satu nih, ini apa nih? Antara apa dan apa nih yang ini nih? Antara, Antara Y dan 2N. nah itu berarti 1Y dengan 2N bagaimana? Sama nggak? Lebih besar 1 daripada 0,05. Ya, artinya apa? 1Y dengan 2N sama atau beda? Sama Pak. Sama. Lihat aja ini mean difference-nya berapa? 0, kan ya? Ya, Dekat nggak 0, kecil kan? iya kecil Pak. Nah, berarti kalau kayak gitu dia sama gitu. Paham ya? Oke, Nah, gitu. Jadi paham. bacanya di Kasih. sini nih, di P-nya ya. Kalau gunakan Iya, bisa juga gunakan yang skiff, boleh aja. Ya, boleh tergantung ini ada berapa pilihan kan. Bisa Tuki, Skiff, Bonferroni, Holmes sama Sidak. Boleh pilih salah satu saja. Ya, bisa diikuti. iya Bapak, terima kasih. Ya. Yang lainnya Bisa Pak. intinya di sini dulu ya. Cek asumsi dulu ya. Ngerti nggak? Dia normal atau tidak. Ini apa nih? Asumsinya apa nih? Baca di sini test of equality of varian. Tes apa nih? Tes dari kesamaan varian. Sama nggak variannya? Apa di sini? PV? P-nya berapa di sini? 0, berapa? 0,28. 0,282 Nah, Pak. bandingkan dengan 0,05 lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Nah, lebih dari berarti terima 0. Berarti sama nanti homogen itu ya. Ya, paham ya? Dia Jadi homogen. patokannya itu 0,05 ya Pak ya? Iya, 5%. Jadi 5%. Patokannya adalah 0,05. Ini juga key and key plot bagaimana? Dekat nggak dengan garis ini? Deket Pak. Nah, dekat. Berarti nanti ini normal. Atau bisa juga kita cek normalitasnya. Untuk yang Y, caranya bagaimana? Cek normalitasnya, kita gunakan deskriptif saja nih. Deskriptif statistik nanti di sini. Kita apa? Namanya Shapiro-Wilk ya kemarin ya? Ya kan ya? Coba Shapiro-Wilk, kita Iya Y-nya, Pak. ini. Y-nya variabel, tapi nanti statistiknya kita minta ini saja. Ini saja nih. Min-nya ini nggak usah ya. Biar ini. Kalau mau ini nih, ya Shapiro-Wilk, kurtosis sama skewness gitu ya. Yang lainnya nggak usah gitu ya. Misalkan ini nggak usah nih. Biar bacanya nggak ribet ya. Nah, Shapiro-Wilk, nah ini sudah nih. Atau kalau mau kita buat juga ininya tabelnya. Itu betul nggak gambarnya? Distribution plotnya seperti apa gitu ya. Misalkan ya. Kemudian ini. Sama nanti display density. Nah, ini kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, Y-nya apa tadi? Min-nya berapa? 70 satu. Berapa Shapiro-Wilk-nya berapa? P value Shapiro-Wilk-nya di sini. 0,093. Dibandingkan 0,05 lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Berarti dia normal. Paham ya? Paham. Normal kan ya? Kalau kurang dari 0,05 dia tidak normal. Dia normal. Kemudian gambarnya bagaimana? Walaupun nggak persis normal banget ya, ya mendekati normal gitu ya. Ngerti kira-kira? Paham di sini? Paham Pak. Nah, kita jadi dia normal dan juga tadi dia
homogen, maka gunakan apa? Normal dan homogen itu gunakan ANOVA. ANOVA. Walaupun nanti di sini ada apa nih? Ada kurus kalwalis, tapi ini tambahan saja ya, paham ya? Tambahan ya. Ini maksudnya kalau dia nanti tidak normal dan atau dia tidak homogen, gunakan aja kurus kalwalis. Nanti ada nggak ininya? Uji lanjutnya. POSOK itu namanya uji lanjut ya, perbandingan uji lanjut. Melihat mana yang sama, mana yang beda itu POSOK nanti. Itu bisa menggunakan ini. Hasilnya ya bisa sama, bisa berbeda. Nah, tapi secara umum nanti akan sama sih secara umum. Secara umum akan sama. Sekarang kalau menggunakan uji parametrik yang sama, mana saja yang sama? Ini kan parametrik nih. Yang sama hanyalah 4N sama 4Y gitu kan ya? Sama ya di sini ya. 1Y dengan 2N sama. 4N dan 4Y dia sama. Yang lainnya dia berbeda gitu ya. Jadi nanti ada 1Y dengan 2N sama, 4N, 4Y sama, yang lainnya berbeda. Kalau parametrik, tapi kalau non parametrik apa? Mana yang sama? Yang sama adalah 4N dan 4Y. Dan 1Y, 2N sama aja. Kayak sama ya hasilnya ya? Tapi Sama. kalau di Kruskal-Wallis tuh dia 1N 1Y-nya sama, Pak. 1N, 1Y-nya oh sama ya. 1N, 1Y betul sama di sini. Kemudian 1N, 2N-nya sama. 1N. Jadi nanti sebenarnya ada ininya ya. Ada semacam visualisasinya ya. Ini visualisasinya gini nanti. Atau saya gini, saya ini kan dulu ya, saya ini dulu. Ini coba kita buat visualisasi di ini ya. Buatnya di mana? Ini ya di sini ya, kita buat misalkan di akhir sini ya. Ini ternyata sudah ini. Oh, ini banyak juga nih. Ini kalau kita kecilkan dulu ya. Ini masih kelihatan nggak sama kalian? Bisa kebaca kan ya? Bisa, Pak. Masih bisa. Ini caranya bisa juga ini coba saya insert namanya text box ya. Nanti di sini oh, kok gini lagi. Nah, ini cuman tadi text boxnya kok nggak bisa sih. Nah ini tadi apa saja ada 1N gitu ya, 1N, apalagi nih 1N, apalagi ada 1Y, tadi apa 2N gitu ya, 3N, apa saja tadi ini ya? 2N 2Y, Pak. Kalau 2Y ada ini juga ya? Ini tadi ya, tapi ya. 1N, 1Y, 2 ada Y-nya ya. 2N Satunya ada Y-nya ya, betul. 1N, 1Y, 2N, 3N, baru nanti apa? 4N. 4Y sama 4Y. Nah, sekarang yang sama mana nih? Yang tadi yang sama apa nih? Di sini yang sama mana yang sama nih? 1N, 1Y sama nggak? sama, Pak. Nah, kadang kita tuh sebagai A nanti dia. A di sini nanti yang sama tuh 1N dengan 1N 1Y sama ya. Nah, sama-sama A kita tulis ya. Ini maksud saya sama-sama A ditulis nih. Ya. Maksud saya sama-sama ditulis A. Nah, sekarang dengan 2N beda nggak? Ada yang sama lagi nggak? 1N 2N sama. 1N dengan 2N 2N sama ya. Berarti kita anggap sebagai A juga ya. Apalagi nih? 1N Kemudian 4Y, Pak. 1Y 2N sama ya. 1Y 2N ini ya. Ini sama lagi apa? 1Y 3N. 1Y 3N. 1Y 3 1N 3Y sama 1.
Ini apa nih? Atau bisa satu. Kalau 1N 1Y sama ya? 1N 1Y sama. 1N 2N sama nggak? Sama, Sama Pak. juga. Kalau 1Y 2N Sama. sama juga, berarti ini A ya. Kalau misalkan 2N 3N sama nggak? 2N 3N. Itu Sama. ini sama, tapi ini misalkan saya tulis A lagi ya, misalkan ya. A lagi, tapi kalau 3N dengan 1Y apa? 3N dengan 1Y apa? 1Y 3N sama nggak? Sama juga, Pak. Sama. Berarti A ya. Saya tulis A lagi, betul kayak gini. Kemudian kalau dengan 4N apa? Dia nggak sama. 3N 4N. 3N 4N Sama, Pak. sama gitu ya. 3N 4N sama ya? 1N 1N 3N 1N 4N ada nggak? 1N 4N. 1N 4N itu enggak nih, 1N 4N ya. Yang berbeda itu kan 1N 4N, 1N 4Y ya. Ini berarti saya tulis ini bawa lagi nih. Ini adalah apa nih? Ini B gitu ya. Ini B. Ya, jadi di sini ada dua kelompok nanti secara umum ya. Kelompok yang sama adalah 1N 1Y, 2N 2 3N, dan kelompok ini yang ini sama. Jadi kelompok ini dan kelompok ini berdasarkan apa nih? Ini yang menggunakan ini tadi apa namanya? Jadi ada dua kelompok lagi. Kalualis. Yang kurus kalualis, ya kurus kalualis. Jadi ada dua kelompok. Nah kemudian kalau misalkan yang menggunakan apa ini ya, coba saya ini kan lagi caranya yang ini pakai tuki aja deh biar nggak sampai ini ya. Nanti pakai tuki, caranya sama seperti ini, kita pakai huruf ya. Jadi ini ada dua kelompok nanti ya. Pakai huruf. Ini saya kecilkan dulu nanti nih. Dan masih kelihatan nanti. Kemudian insertnya ditambahkan teks ya. Nah sekarang tadi ada apa? Oh ini dulu ya, saya ubah ini saja ya. Terus saya copy saja ini. Kok tambah kecil? Ini ke sini ya. Nah, coba ini kan tadi ya. Coba 1N dengan 1Y sama ya? Oh beda ya? 1N dengan 1Y Beda. 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 Ini nanti sini A ya. Ini berarti nanti bisa jadi nilainya adalah apa di sini ini B gitu ya. Kemudian apa lagi? 1Y dengan 1N dengan 2N juga beda ya? Beda juga, Pak. 1N dengan 2N, 1Y dengan, oh ini beda. Ya udah, ini kan A ya. Kemudian kalau 1Y dengan 2N, 1Y Sama. dengan, oh sama, berarti ini sama-sama B. Nanti sini B nanti dia ya. Kan, gitu ya. B, kemudian 2N dengan 3N apa? 2N dengan 3N. Beda juga, Pak. Nah, beda. Berarti nanti dikasih namanya ini C gitu ya. C, kemudian kalau dengan 3N, 4N, beda ya. Beda. Beda berarti di sini namanya adalah namanya D ya. D, kemudian antara 4N dengan 4Y sama ya? Sama. Iya, sama, Pak. Nah, beda. Jadi kayak gini. Jadi bedanya gitu ya. Beda jelas ya. Karena yang ini menggunakan min, yang ini menggunakan apa ya? Yang kurus kalualis menggunakan Median. median. Jadi ini ya gitu ya. Di sini ada dua kelompok. Di sini ada berapa kelompok? Ada 4 ya. 3 atau 4 nih, kayak 3 nih, saya salah nih kayaknya nih. Saya coba. Jadi bisa ini yang kurus kalualis, ini yang dengan median. Ya ini dengan ANOVA. Baik. Itu. Gambaran umumnya seperti itu, kira-kira bisa difahami nggak? Gambaran umumnya. Ya. Kemana? Bisa, Pak. Bisa. Oke.
Ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang apa bedanya yang dua ini dua apa namanya? Dua tadi kan ada namanya apa? Dua jalur gitu ya. Sekarang yang tampil apa nih oleh kalian? Di sini yang tampil apa? PT. BBT ya. Nah, ini bedanya apa kalau yang dua jalur? Nah, dua jalur itu sebentar ini one way ya, masih one way. Tadi kok pokoknya kan. Nah, kalau dua jalur itu nanti dia lebih cenderung ke atau langsung ke sampelnya ya kayak mana sih dua jalur. Nah, ini kayak gini dua jalur di sini. Jadi misalkan ada bloknya ya, ada treatmentnya. Dalam bahasa ini mana ya? Ada contoh soalnya nggak ya? Nah, ini ada nih. Ya, tapi ini kayak gini ya. Nah, biasanya ada treatment kayak gini, ada lokasi gitu ya. Tapi ini dia menggunakan ini dia. Kekurangan enggak ini enggak kayak gini nanti. Aduh, nanti saya sampaikan lagi contohnya biar clear ya. Biar bisa membedakan antara mana yang satu jalur, mana yang dua jalur. Saya nggak ada pen tablet jadi agak susah nulisnya nih kayaknya nih. Ya, agak susah. Tapi setidaknya kalian harus tahu dulu ya masalah one way-nya dulu satu jalurnya. Intinya apa kalau ANOVA ini adalah untuk apa? Untuk ini ya. ANOVA itu untuk apa? Untuk membandingkan apa di sini? Membandingkan apa? Dua kelompok yang Dua kelompok independen. independen. H0-nya adalah ini. Mu pakai mu ya. H1-nya ada yang tidak sama. Kalau Kruskal-Wallis bagaimana Kruskal-Wallis? Mediannya. Menggunakan media ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Apakah ada pertanyaan? Nah, ini coba kalau kita gambarnya kayak gini nanti sebenarnya nih. Jadi ada ini bisa jadi satu kelompok, ini jadi dua kelompok. Ya betul ya. Ini satu kelompok, ini dua kelompok kedua, ini kelompok ketiga, ini kelompok yang keempat. Kayaknya bisa jadi kayak gitu. Ya ini perhitungannya kurang lebih, tapi kalau menggunakan software ya tentunya lebih lebih cepat. Tapi konseptualnya tadi sudah disampaikan ya konseptualnya. Kalau yang dua jalur nanti mungkin langsung secara ini ya, mungkin saya sampaikan lebih clear ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa ini kira-kira dipahami? Kalau dari saya sejauh ini bisa dipahami, Pak. Bisa dipahami. Baik, kalau bisa dipahami. Ya ini kendalanya kalau online kayak gini ya. Baik. Nah, tapi kalau kalian lihat coba, kita lihat di mana di Spada. Di Spada itu ada apa ya? Ada apa di Spada? Ada kuis, Pak. Ada kuis. Oh, kuis terus gitu ya. Ya. Nah, sekarang bisa dikerjakan kuisnya nih nanti. Yang tadi ada di sini semua ya.